Jangan menyimpan akar pahit. Katakan kanan kirimu, jangan kepahitan. Ibrani 12 ayat 14. Baca sama-sama. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu menyebabkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Gimana ceritanya? Mari catat baik-baik. Akar pahit membuat kita jauh dari kasih karunia Allah. Nggak heran orang yang pahit pasti banyak penyakit. Orang yang pahit pasti banyak penyakit. Orang yang pahit pasti ngomongannya juga nyakitin orang lain. Orang yang pahit pasti menyakiti yang lain. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau orang tuh pahit tuh di mana? Di hati. Kalau hatinya pahit, omongannya pasti nyelekit. Sama siapapun tidak baik. Pasti tajam, melukai. Akar pahit tuh biasanya menular. Orang yang sakit hati akan melahirkan komunitas sakit hati. Orang yang pahit pasti kumpulnya sama orang pahit. Kalau Anda pahit dan Anda kumpul sama orang-orang yang pahit, dan setiap hari omongannya hal-hal yang gak penting, yang negatif, ngomongin orang, ngomongin pendeta, ngomongin gereja, saya kasih tahu, Anda gak akan sembuh. Anda gak akan move on, Anda gak akan jadi lebih baik. Orang yang sakit hati akan melahirkan komunitas sakit hati. Hati-hati bergabung sama komunitas yang pemimpinnya suka ngomongin orang. Orang pahit pasti ngumpulnya sama orang pahit. Nah, kenapa tadi firman Tuhan bilang orang yang jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Di sini ceritanya. Biasanya orang tuh kalau terluka sama seseorang, dia biasanya mulai cari support. Dia mulai cari teman-teman yang dia bisa ceritain tentang kejelekan orang itu. Supaya apa? Supaya teman-teman dukung dia. Ketika teman-teman ini mulai termakan omongan dia, apa yang terjadi? Terbentuklah sebuah kubu sakit hati. Lalu mereka mulai memusuhi orang itu. Rame-rame musuhin orang itu. Dan mulai kucilkan orang itu. Padahal perhatikan, yang bermasalah berapa orang? 1. Tapi lihat orang-orang yang gak ada urusan yang ini, kenapa ikut-ikutan? Ini loh yang mencemarkan banyak orang. Karena ketika orang kepahitan dan tidak mau mengampuni, mulutnya bikin pahit orang lain. Orang-orang yang belain orang ini akhirnya ikut memusuhi orang yang sebenarnya gak pernah punya masalah sama mereka. Bisa paham ya? Sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Ini belajar. Sebagai pembawa damai, dengar kalau ada teman yang konflik. Mama geng, dengar. Kita harus dewasa dan bijaksana. Bersikap adil. Jadilah penasehat yang baik. Dan berusaha mendamaikan mereka. Bukannya jadi kompor loh. Harusnya kalau ada orang yang terluka datang sama kita, kita menyembuhkan yang terluka. Bukan bikin dia tambah luka. Tadinya cuma kebeset jadi berdarah. Jadi infeksi gara-gara kita. Udah gitu kita jadi ikutan luka sama dia. Ayo berusaha mendamaikan. Jadi penasehat yang baik. Jangan malah ikut-ikutan membenci dan menjauhi orang yang berkonflik dengan orang itu. Mau jadi apa komunitasmu?